Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Alhamdulillah dengan subuh jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga subuh ini menggerakkan hati dan langkah kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam sama-sama kita saling mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua bila-bila ada mendapatkan syafaat dari amin ya rabbal alamin. Kita akan mendengar kisah-kisah sahabat, yakni kisah-kisah sahabat yang telah sukses baik di dunia seperti ketika para sukses di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mendengar kisah-kisah sahabat ini timbul giroh semangat kita untuk beramal soleh, mengikut meniru daripada kisah-kisah dan amal-amal daripada sahabat tersebut, yakni kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu menuntut ilmu kepada orang Ansor. Ini kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu menuntut ilmu kepada orang Ansor. Abdullah bin Abbas radhiyallahu bercerita, setelah wafatnya Rasulullah SAW, aku berkata kepada orang Ansor, Nabi SAW telah meninggalkan kita, tetapi para sahabat masih banyak yang hidup di antara kita. Mari kita temui mereka untuk bertanya dan menghafalkan kembali urusan-urusan agama. Sahabat Ansor berkata, apakah orang-orang akan datang menanyakan masalah agama kepadamu, padahal para sahabat itu masih hidup? Memang jumlah sahabat ketika itu masih banyak, namun orang-orang sudah tidak memperhatikan lagi masalah ini. Singkatnya, sahabat Ansor tidak bersedia mengikuti Abbas radhiyallahu. Ia juga berkata, sedangkan aku merasa tertinggal jauh dalam masalah agama. Jika ada yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengetahui suatu ilmu agama atau mengaku telah mendengarnya dari Rasulullah SAW, maka aku akan menemuinya dan membuktikannya. Dan kebanyakan ilmu yang aku dapatkan adalah dari kaum Ansor. Dan aku akan menjumpai beberapa orang sahabat dan menanyakan keberadaannya. Jika aku dengar ia sedang tidur di rumahnya, maka aku hafalkan kain untuk duduk sambil menunggu di depan rumahnya sehingga muka dan tubuhku kotor oleh debu dan pasir. Walaupun demikian, aku tetap duduk menunggu di pintu rumahnya. Setelah ia bangun, aku baru bertanya kepadanya mengenai masalah yang terjadi dan mengenai maksud kedatanganku. Sebagian mereka berkata, engkau adalah keponakan Rasulullah SAW. Mengapa engkau menyusahkan diri? Mengapa engkau tidak memanggilku saja? Jawabku, aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib mendatangimu. Sebagian sahabat yang terbangun tidurnya setelah aku datang yang bertanya, sejak kapan engkau duduk dan menungguku? Jawabku, cukup lama. Ia berkata, engkau telah berbuat sesuatu yang tidak layak. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Jawabku, aku tidak ingin hajatmu tertunda karena kepentinganku. Aku
Aku pun terus mempelajari ilmu darinya, hingga suatu ketika banyak orang yang belajar ilmu dari. Sahabat Ansor tadi baru menyadari dan berkata, anak itu ternyata lebih cerdas daripada kita. Abdullah bin Abbas. Padahal itulah sebabnya Abdullah bin Abbas berumah dijuluki Ibrul Ummah dan Bahrul Ulum pada masanya. Ketika ia wafat di Taif, yang mengimami sholat jenazahnya adalah Muhammad, anak laki-laki dari Ali bin Abu Thalib. Ia juga berkata, Imam Rabbani umat ini telah meninggalkan kita. Abdullah bin Umar berkata, orang yang paling istimewa ialah orang yang paling istimewa. Nuzul adalah Abdullah bin Abbas, dan Umar telah menempatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu di deretan alim ulama terkemuka. Inilah hasil pengorbanan dan kesungguhan Ibnu Abbas radhiyallahu dalam mencari ilmu. Seandainya ia hanya mengajarkan hubungan kekerabatannya dengan Nabi SAW, tentu ia tidak akan mencapai derajat seperti itu. Beliau SAW bersabda, apabila kalian belajar ilmu dari seseorang, hendaklah berendah diri kepadanya. Bukhari meriwayatkan dalam Mujahid berumah bahwa barang siapa belajar ilmu dari dalam hatinya ada rasa malu atau sombong, maka ia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Ali radhiyallahu berkata, siapa saja yang telah mengajarkan satu huruf kepadaku, maka aku adalah budaknya. Apakah aku akan dibebaskan atau dijualnya? Yahya bin Katsir radhiyallahu berkata, ilmu tidak dapat diperoleh dengan bermalas-malasan. Imam Syafi'i radhiyallahu berkata, apabila seseorang belajar ilmu tanpa semangat dan merasa sudah bisa, maka ia tidak akan pernah berhasil dalam mempelajarinya. Tetapi orang yang bersemangat dan mau bersusah payah dalam mencarinya, itulah orang yang akan berhasil. Mughirah radhiyallahu berkata, kami begitu takut kepada guru kami, yaitu Ibrahim radhiyallahu, seperti rasa takut kami kepada raja. Yahya bin Mu'in radhiyallahu adalah seorang muhaddis besar. Imam Bukhari radhiyallahu pernah berkata mengenai dirinya, belum pernah aku lihat seorang yang sangat memuliakan para muhaddis sebagaimana dirinya. Imam Abu Yusuf radhiyallahu berkata bahwa ia pernah mendengar dari Mahsyih bahwa barang siapa tidak memuliakan gurunya, ia tidak akan berhasil. Dari kisah di atas selain dapat diketahui tentang ketawaduhan dan kerendahan hati Ibnu Abbas radhiyallahu terhadap gurunya, juga dapat diketahui akan ketinggian semangat serta perhatian terhadap ilmu. Apabila ia mendengar ada hadis yang tersimpan pada seseorang, ia akan langsung mendatanginya dan mempelajarinya, walaupun harus berusaha keras dan bersusah payah. Tanpa usaha dan susah payah, sesuatu yang sepele tidak akan didapat, apalagi ilmu yang tidak senilai harganya, yang tak ternilai harganya. Alhamdulillah, kisah daripada Ibnu Abbas tentang mempelajari ilmu, bagaimana keteguhan dan keseriusannya. Beliau ini adalah keponakan Rasulullah SAW, tetapi dalam mempelajari ilmu, beliau rela menunggu para sahabat sampai tertidur, sampai bersusah payah. Semoga ini tiba bagi kita dan bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Subhanallah juga. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.